Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Devi Vianitasari dengan 3 digit NIM terakhir 118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep atau teori keamanan jaringan. Jadi konsep keamanan jaringan sendiri itu merupakan seperangkat kebijakan, praktik, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta sumber daya jaringan dari akses yang tidak disalahgunakan ataupun dari serangan berbahaya. Lalu ada prinsip-prinsip keamanan jaringan. Yang pertama yaitu ada kerahasiaan, contohnya enkripsi data, password, dan juga VPN. Lalu yang kedua ada integritas, hashing, checksum, dan juga signature. Lalu prinsip yang ketiga ada ketersediaan, contohnya itu proteksi serangan DDoS, backup system, dan failover server. Lalu yang keempat ada autentikasi, contohnya login dengan menggunakan username atau password, biometrik, dan juga token. Lalu yang kelima ada otorisasi, contohnya yaitu hak akses baca atau tulis pada file tertentu. Dan prinsip yang terakhir yaitu non-repudiasi, contohnya digital signature dan log aktivitas. Selanjutnya ada konsep dasar. Konsep dasar yang pertama yaitu firewall. Firewall ini mengatur lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan keamanan jaringan. Lalu yang kedua ada antivirus, yaitu melindungi sistem dari perangkat lunak berbahaya. Yang ketiga ada sistem deteksi, yaitu mendeteksi dan menghentikan aktivitas yang mencurigakan. Lalu yang keempat ada enkripsi, yaitu mengamankan data dengan mengubah jadi format yang hanya bisa dibaca oleh pihak tertentu. Lalu yang kelima ada VPN atau Virtual Private Network, yaitu menyediakan koneksi aman melalui jaringan publik. Dan yang terakhir ada autentikasi dan otorisasi, yaitu memverifikasi identitas pengguna dan menentukan hak aksesnya. Untuk selanjutnya ada serangan dari keamanan jaringan. Serangan keamanan jaringan ini upaya yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang untuk mengakses, mengubah, atau merusak sistem jaringan komputer. Nah, di sini ada beberapa jenis serangan keamanan jaringan yang bisa terjadi. Yang pertama itu ada malware. Malware ini peretas mengirimkan atau menyuntikkan perangkat lunak berbahaya ke sistem target, seperti virus, trojan, dan juga worm. Lalu yang kedua ada DDoS. DDoS ini serangan terhadap sebuah sistem komputer atau jaringan dengan mengirimkan lalu lintas data yang berlebihan, sehingga dapat membanjiri sumber daya sistem tersebut. Lalu yang ketiga ada phishing. Phishing ini serangan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Lalu serangan yang keempat yaitu ada brute force. Ini upaya mendapatkan akses sebuah akun dengan cara menebak username dan password yang digunakan. Lalu ada teknik keamanan jaringan yang biasanya umum digunakan. Yang pertama yaitu firewall. Firewall ini memblokir lalu lintas jaringan yang tidak sah berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua ada antivirus. Antivirus ini mencegah dan menghapus perangkat lunak berbahaya atau malware dari jaringan. Yang ketiga ada akses kontrol. Akses kontrol ini mengatur siapa yang dapat mengakses sumber daya jaringan dan dengan izin apa. Lalu yang terakhir ada IDS atau IPS, yaitu mendeteksi dan memblokir aktivitas mencurigakan di jaringan. Nah, setelah saya menjelaskan tentang konsep atau teori keamanan jaringan tadi, di sini langsung saja kita akan melakukan implementasi, yaitu ada seorang administrator jaringan di sebuah perusahaan yang mempunyai dua divisi utama, yaitu IT dan juga keuangan. Nah, di sini diminta ada topologi jaringan, 1 router, 2 switch, 4 PC. Lalu segmentasi VLAN-nya menggunakan VLAN 10 dan VLAN 20. VLAN 10 di mana nanti memasukkan 2 angka terakhir tanggal lahir, dan VLAN 20 ini 2 angka terakhir NIM terakhir. Lalu konfigurasi yang diharapkan yaitu switch memisahkan komunikasi antar divisi, trunking antara switch dan router, subnet interface pada router untuk menangani routing antar VLAN, penerapan ACL pada antara VLAN 20 dan juga 10, dan yang terakhir uji konektivitas di mana dipastikan bahwa PC dalam VLAN ini bisa sama dapat saling berkomunikasi, dan PC VLAN yang berbeda itu tidak bisa berkomunikasi langsung karena aturan ACL.
Jadi langsung saja kita masuk pada Cisco. Nah, di sini kita sudah masuk di aplikasi Cisco-nya dan saya sudah men-setting spesifikasi projectnya, yaitu ada topologi jaringan menggunakan satu router, dua switch 0 dan juga switch 1, lalu 4 PC 1, PC 2, PC 3 dan PC 4 dengan VLAN departemen IT, ini VLAN departemen IT dan ini VLAN departemen keuangan. VLAN departemen IT-nya di sini VLAN departemen IT-nya di sini IP address-nya 162.168.28 ini merupakan tanggal lahir saya, lalu default gateway-nya juga 28 karena pada soal implementasi tadi diminta menginputkan tanggal lahir. Di PC yang kedua masih sama, IP address dan gateway-nya sama seperti PC 1. Lalu PC ketiga di sini IP address-nya 18 dan gateway-nya 18. 18 ini merupakan 2 digit NIM terakhir saya. Lalu PC yang terakhir, PC keempat, IP address-nya sama seperti PC ketiga, yaitu 18. Jadi langsung saja kita melakukan simulasinya. Kita coba PC 1 ke PC 2. Nah, di sini jika double kita pencet konstan. Nah, dia masuk pada switch 0. Lalu dia juga berjalan ke PC kedua. Selesai. Lalu kita delete. Kita mencoba simulasikan PC 1 dengan PC 3. Jika double kita pencet konstan. Nah, ini. Dia tidak mau berjalan ke routernya. Nah, dia akan kembali lagi pada switchnya. Dia kembali pada asal semulanya. Karena tadi pada uji konektivitas diminta jika VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi secara langsung karena aturan ACL-nya. Nah, di sini sudah sesuai dengan instruksi pada implementasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.